nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada dan apa kabarnya untuk di kesempatan pagi jelang siang ya, karena saat ini sudah jam 9 lebih, waktunya di Pro 4 FM Palembang kita kembali di program obrolan komunitas untuk edisi Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan tentunya Mance Bicek ini kita masih dengan suasana apa ya, kalau di hari Selasa ini dengan suasana hari sibuk ya, karena kita masih dengan gelutan aktivitasan tapi ketika kaget sudah kita weekend atau ada waktu senjang biasanya akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan salah satunya hobi. Nah hobi Mance Bicek mungkin di bidang olahraga. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat ngobrol dengan kawan-kawan dari Askot PSSI Palembang yang dimana kita sudah banyak ngomongin soal dunia sepak bola ya, mengenai perkembangan yang ada di kota Palembang. Dan termasuk untuk di pagi ini juga kali ini kita kedatangan kawan-kawan dari Palembang Soccer Skill atau yang disingkat dengan PSS Palembang. Oke, ini kita bakal ngomongin soal sekolah sepak bola yang terafiliasi. Susah nyebutnya ya. PSSI dengan pelatih yang berlisensi C Asia. Dan tentunya kami undang juga kebersamaan Anda untuk Mance Bicek yang pengen bergabung di 0711351656 atau juga pajak WhatsApp kami di 0897 7884 884. Dan untuk yang komen juga boleh ya di live chat Pro 4 Palembang di channel YouTube-nya, karena saat ini kita juga lagi live streaming di channel YouTube Pro 4 Palembang. Langsung baik kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Begitu ya. Nah pagi ini tadi kan kita sudah sebutkan ini kawan-kawan dari Palembang Soccer Skill atau PSS. Nah ini kita bakal ngomongin sekolah sepak bola yang terafiliasi PSSI dengan pelatih yang berlisensi C Asia. Tapi sebelum kita ke topik, kita pengen kenalan dulu. Di mana saat ini kita sudah kedatangan ada 4 perwakilan dari PSS. Yaitu yang pertama kita kepada Ketua Umumnya Doken. Selamat pagi untuk ada Bang Edi Triyono, yang mana bangnya? Selamat pagi. Iya, Bang sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai Ketua Umum PSS Palembang, juga didamping oleh ketiga rekan. Ini ada ketua, pasti ada wakilnya juga nih. Ada wakil Ketua Umum PSS, yaitu ada Bang Gus Munir. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih luar biasa ya, ini memang kalau pecinta olahraga tuh dari suaranya sudah terasa ya. Dan di sebelahnya lagi ini kita lanjut, kita perkenalan juga, ini ada manajernya dari PSS Palembang yaitu ada Bang Aldeno ST. Selamat pagi juga Bang. Pagi, assalamualaikum. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan sikok lagi, ini ada siapa nih kita nyebutnya? Karena sudah ada asing lagi ya. Ini untuk Mance Bicek di Pro 4 FM Palembang dengan Dava Alif pasti sudah tahu ya, dengan lagu-lagunya yang sabanarnya hampir ada di Pro 4 FM Palembang. Ini juga merupakan ayah kandung ya dari Dava Alif. Siapa nih namanya, kita kenalan dulu. Oke, terima kasih. Bang Yus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga sebagai apa nih kalau kita di sini? Kita official founder. Official foundernya di sini. Wah, lengkap ya, ada ketua, ada wakil ketua, ada manajer, ada official foundernya di sini ya. Oke, dan tadi kan temanya kita sudah sebut ke sekolah sepak bola yang tentunya saat ini di Palembang sudah mulai banyak juga ya. Bahkan dari zaman kulo kecil dulu, kulo pernah gabung di SSB yang apa di daerah Kenton itu. Masih enggak itu ya? Jupiter. Sama yang di Prekos juga itu, lapangan Prekos.
Sudah lama nih ya itu caknya. Iya, iya. Berapa belas tahun yang lalu ya. Iya, iya, iya. Dan saat ini ada Palembang Soccer Skill atau kita singkat dengan sebutan PSS Palembang. Kita pengen tahu dulu inisiasi awal berdirinya Palembang Soccer Skill ini siapa nih yang punya gagasan? Terima kasih Kak Ilham ya. Iya. Jadi PSS ini sebenarnya SSB punya wali. Oke. Jadi punya orang tua wali murid. Oh awalnya. Jadi kepemilikan sahamnya nih ibaratnya ya yang punya nih wong tua wali ya nah. Wong tua wali murid malah. Jadi punya sama-sama gitu nah. Jadi berangkat dari ya tadi kecintaan kami dengan Dunia sepak bola. sepak bola ini dan kami nih terutama kalau aku ya memang wartawan olahraga kan, memang hobi bola kan. Oh, ini senior kita juga nih kayaknya ya. Jadi waktu itu kan kami ngobrol lah dengan kawan-kawan ini, kebetulan anak-anak kami ini hobi bola kan. Hobi bola juga. Jadi ayo kita buat SSB. Nah, alhamdulillah terbuatlah sebenarnya Kak Ilham ya. Kami ini SSB termasuk baru. Oh, itu. Termasuk, Dari tahun berapa nih? 2023 ya. 23. Oke. 2023 Sudah jalan hampir setahun setengah lah ya. April nggak salah. Oh, Ya, April. setahun setengah. Tapi alhamdulillah walaupun baru kami sudah terafiliasi oleh PSSI. Itu tuh. Afiliasi ini apa? Afiliasi ini kayak kalau sekolah tuh ada namanya akreditasi. Oh, sudah dapat akreditasi. itu. Ini untuk awamnya kita yang enggak tahu ya gitu ya. Jadi tidak gampang dan tidak sembarangan yang dapat afiliasi itu. Oke. Jadi banyak tahapan yang harus dilalui sehingga bisa masuk terafiliasi itu. Oke, baik. Nah, Dan ini kan menarik juga nih, terbentuk karena dari dukungan wong tua murid atau anak-anak pemain di situ ya. Iya. Dan kita pengen tahu juga gagasan ini akhirnya terbentuklah PSS ini yang mengidekan namanya dulu nih. Siapa nih yang punya ide nama? lanjut lagi ya. Boleh, boleh, Jadi silakan. kalau namo tadi sebenarnya bukan sekedar namo sih. Ada maknanya pasti ya. Ada makna karena selama ini Kak Ilham ya. SSB ini kebanyakan baik wong tua, pelatih, pengurus dan sebagainya itu pengennya cuma juara. Cuman Jadi, juara abis di situ Cuma bay. juara bay. Nah kalau kami makanya ada namanya skill. Untuk jangka Itu- panjangnya. Itu yang beda. Jadi Palembang Soccer Skill. Skillnya tuh ngapo? Jadi pemain tuh harus punya kelebihan Oke. skill. Ada kelebihan dari pemain yang lain ya. Kalau cuman sekedar menjadikan suatu tim juara itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Tinggal latihan, Bukan insya latihan, Allah Kak. ada momennya ya. Bukan Ya. latihan. Justru misalnya kami SSB PSS nih, kami turnamen di salah satu tempat, misalkan di Iya. kabupaten lain, kami tahu ada pemain bagus itu ambil. Akhirnya kita ke sana lagi, ada lagi kita ambil. Turnamen berikutnya kita kumpuli, itu sudah pasti juara. Oke. Nah, jadi bukan itu yang kita maksud, tapi kita ingin menjadikan anak-anak ini pemain masa depan. Wah, ini benar-benar dibina ya, Mek, itu ya. Itu dengan ya fundamental yang bagus. Makanya kami ngambil pelatih juga bukan pelatih sembarangan. Pelatih kami ini ada tiga. Tiga ini kebetulan empat ya. Ada empat tuh. Yang tiga sudah punya lisensi CFC. Waduh. Nah, Asia ya. yang pertama tahu kalau Kak Bagio Subagio Yasir, dia tuh dulu pernah main di PS Pusri di era Galatama. Jadi terus di klub Palembang. Terus sebenarnya kemarin sempat masuk tempat kami Fauji Tuldo karena sekarang diambil PS Palembang, jadi ya sudah sekarang sementara dia fokus di PS Palembang dulu sampai Liga 4 selesai. Jadi Fauji Tuldo kan pemain yang berkualitas juga, dia berkecimpung di beberapa klub-klub besar di tanah air kan kayak jadi PS. nama-namanya memang ini nama-nama yang sudah bergema di dunia sepak bola Bener. juga ya Nah, di bidangnya. Satu lagi ada namanya Nelson. Nah Nelson itu ya kalau di Palembang anak diklat, terus dia juga PS Palembang ya memang sudah berpengalaman. Oke. Jadi memang mau berpengalaman kalau untuk pelatih kita di sini di PSS Iya, pastinya ya. iya. Nah tadi kan disampaikan oleh Pak Ketum bahwa awal mula dan juga inisiasinya itu terbentuk itu tadi dengan semangatnya kawan-kawan dan juga dibantu juga supportnya oleh wong tua murid ya. Dan akhirnya terjadilah PSS ini. Tapi kita pengen tahu juga visi misinya. Mungkin tadi ditambahkan juga mungkin dari kawan-kawan yang lain, Pak dari Okto. wakilnya mungkin, wakil ketum kita. Visi misi mungkin agak disentil ya tadi mengenai pengen membina bibit-bibit baru nih di bidang sepak bola. Tapi yang lebih Yang lebih PSS-nya mungkin. Visi misinya apalah? Ini baik, kalau visi misi sebenarnya kami itu kami kan sudah terafiliasi kan pasti ada target nih. Oke. Nah, ke depan untuk 13 usia 13 dan 15 tahun kita sudah persiapkan untuk Piala Suratin. Nah, itu
Pak Manajer yang lebih paham soal Piala Selatan. Bagaimana tuh? Ini termasuk programnya juga masuk di sini ya? Iya. Bagaimana nih Pak Manajer kita pengen tahu program kita untuk di Palembang Soccer Skill nih apa Pak ini? Ya kalau yang pasti kalau kita di PSS itu setiap ada event sebenarnya, di event di tingkat provinsi ya ataupun di kabupaten, penting kita nyari jam terbang anak-anak pastinya. Kayak tadi dibilang ketum tadi kan, misi kita tuh tidaknya cari juaranya, tapi pengalaman mereka itu. Kalau kami lihat sih mental anak-anak itu terbentuk dengan sendirinya gitu. Di lapangan itu di tadi lapangan ya. Itu. Karena kalau yang memang sering latihan tapi jarang untuk terbang untuk main turnamen atau tidak akan berkembang kan? Tidak berkembang intinya. Nah untuk yang target besarnya di 2025 ini Piala Suratin itu udah tingkatan seleksi nanti di provinsi. Kalau memang juara lanjut ke nasional. Oke. Nah untuk saat ini kita nyebutnya apa nih? Ada murid ya mungkin? Atau apa? Siswa lah ya. Untuk siswa yang ada di PSS Palembang ini fokusnya saat ini di kategori usia berapa? Oke. Kalau untuk kelompok usia kita semuanya fokus. Mulai dari 6 tahun sampai 15 tahun kita ada. Jadi 6 sampai 15 tahun. Dan semuanya itu setiap kelompok umur kami ada program berjenjang. Oke. Yang U13 dengan U15 tadi kan Piala Suratin. Kalau U6 sampai U12 itu kita rutin mengikuti event-event baik regional bahkan nasional. Oke, baik. Jadi ini memang targetnya luar biasa ya. Dan juga ini didukung juga dengan pelatih-pelatih yang tadi sudah disampaikan termasuk kesulitan kita di sini juga ya. Ini kita pengen ke organisasinya Dok nih. Ada ketua, ada wakil ketua, ada manajer, ada apa lagi nih untuk di organisasi Palembang Soccer Skill nih? Boleh ditambahkan. Mungkin Kak Julius sekali. Ada official foundernya juga atau apa nih? Ya, kalau official founder itu kita walaupun tidak termasuk dalam kepengurusan, kita support untuk memajukan sepak bola ini. Punya khususnya PSS. Aha. Nah, kita untuk support, pokoknya support Pak. Dalam segi apapun kita support. Jadi ada perannya juga kan di situ kan. Termasuklah di sini akan menjadi sarana untuk promosinya juga ya. Bisa jadi. Bagaimana kegiatannya, prestasi yang sudah didapatkan oleh Palembang Soccer Skill. Nah, ini menarik juga mengenai prestasi. Walaupun dengan usia yang mungkin udah hampir 2 tahun lah ya. Bulan April kaki 2 tahun nih. April ini bulan Januari, sudah Februari, sudah 2 bulan lagi nih kita bakal ulang tahun yang kedua. Tapi aku juga dapat basickan bahwa Palembang Soccer Skill ini sudah punya prestasi. Kita pengen tahu dong, prestasinya apa Bayang sudah didapat sampai dengan saat ini? Alhamdulillah kalau SSB PSS kita sebutkan kan, itu sudah punya walaupun usianya belum genap 2 tahun, kita sudah beberapa kali menjadi juara baik terutama regional paling sering. Tapi kalau nasional kita pernah juara 3 GAN. Garuda Anak Nasional. Garuda Anak Nasional, oh ya GAN. 2024 itu juara 3 kita. Terus juara 2 Indonesia Gasot Championship 2024 di Oku Timur. Itu level nasional juga. Terus kami juara 4 Piala Menpora U12 dan tim Fair Play itu kita satu-satunya SSB sekolah sepak bola di Sumsel ini yang lolos 4 besar. Jadi termasuk ini juga ya cepat juga ya prestasi yang sudah didapatkan. Yang lainnya itu kan dari luar daerah, Jambi, Batam, Lampung, itu yang juara 1, 2, 3. Kami keempatnya itu dari Sumsel satu-satunya SSB. Luar biasa sekali nih. Kebanggaan juga untuk kita yang ada di Palembang Soccer Skill ini dengan prestasi yang sudah didapatkan walaupun dengan usia yang masih sangat belia. Kalau bayi itu mungkin baru mulai merangkak. Tapi kita sudah kemana-mana nih. Yang regional kami pernah terakhir kami juara 1 Piala HUT Oganilir United. Juara 1. Sumatera Selatan itu. Makanya beban kami berat juga ini. Target kami untuk tahun depan ini untuk mempertahankan juara kan. Luar biasa sekali nih. Terus anak-anak U12 terbaru ini juara di Agendam yang regional itu untuk Kota Palembang. Kota Palembang. Itu tahun berapa tuh yang kemarin itu? 2025. 2024 kali. 2025 baru awal Januari kemarin. Baru nih ini artinya ya. Wah, luar biasa. Ini
Logan Hilir United itu 2024 Desember. Nah, jadi masih baru-baru galau ya. Luar biasa. Nah, ini adonyo juara ini tentu dengan giginya tim ya. Tim baik itu pemainnya, tim yang ada di belakangnya juga termasuk pelatihnya juga di sini. Kalau untuk yang bertindak sebagai pelatih di Palembang Soccer Skill ini siapa Ben ini? Nah ya, itu tadi Kak Kalau pelatih itu sebenarnya kami awalnya ada 4 tuh. Yang tadi Kak Subagio pertama, terus kedua Nelson, terus ketiganya Fauji Tuldo, keempat ada Kak Agus pelatih kiper. Nah, tapi karena Coach Fauji Tuldo tadi dengan kesibukannya di BPS Palembang untuk persiapan Liga 4 ini, jadi sementara Liga 4 kan sudah dekat juga nih ya. Liga 4 kick off tanggal 9 ini kan. Nah, terus makanya kami kemarin buka lowongan untuk pelatih satu lagi. Jadi kami butuh pelatih untuk kelompok umur 5 sampai 10 tahun. Nah, karena ini Kak, kami tuh alhamdulillah walaupun baru setiap kelompok umur tuh kami boleh dibilang ya anak-anak ini bisa diandalkan lah. Talenta yang baru latihan 3-4 bulan tuh dengan dilatih yang memang benar pelatih yang berlisensi yang punya pengalaman dan punya ilmu yang mumpuni. Jadi di bidangnya. Kita juga anak-anak ini yang 10 tahun tuh sudah kelompok umur itu bisa diandalkan. 11 tuh alhamdulillah bisa diandalkan. Wah, itu. Udah 12 juga itu nah. Termasuk yang baru-baru Kak, yang Spira Suratin. Yang 2011 itu kan jarang turnamen tuh sudah besar kan sudah jarang turnamen 18, tapi anak-anaknya sebenarnya bagus ya. Itu. Tinggal turnamennya yang masih jarang gitu. Tinggal cari eventnya kayak itu ya. Baik. Dan ini artinya kita kawan-kawan di Palembang Soccer Skill ini mampu melihat dan juga jeli jingok potensi mengenai bibit-bibit pemain sepak bola tentunya ya. Dan untuk hal ini cak mana sih dari kawan-kawan Palembang Soccer Skill lihat potensi pengembangan sepak bola di usia muda di Palembang. Untuk yang di Palembang Soccer Skill dulu nih, melihat potensi budak-budak ini sejauh ini kayak apa tuh? Jadi Cak ini Kak, kalau sepak bola nih di Palembang ini kurangnya cuman sebenarnya kompetisi. Kompetisinya baik. Kalau dibanding daerah Jawa, Jawa itu kayak Kediri, banyak ya. Kayak Malang itu setahun bisa sampai 50 atau berapa kali turnamen. Artinya dalam umur. 1 bulan ada berapa event? Minimal 3 kegiatan mereka turnamen. Kalau kita ini 2 bulan sekali. Satu kelompok umur turnamen sangat minim. Di sini kan ya PSSI itu mungkin fokusnya ke besar ya. Karena kayak PSSI Sumsel untuk Porwil dan sebagainya, PSSI Kota juga untuk Porprov mungkin kan. Nah kalau kemarin alhamdulillah dengan terpilihnya ketua baru PSSI si Muhammad David kemarin, nah dia punya terobosan, dia langsung bikin turnamen untuk usia dini 11 sama 12 tahun, terus ada turnamen sepak bola wanita. Jadi PSSI sekarang ini sudah mulai on the track lah, sudah mulai agak bagus lah untuk di Kota Palembang. Ya mudah-mudahan dengan Cak ini akan terus berkelanjutan gitu ya. Makin banyak kompetisi, makin banyak memunculkan talenta-talenta yang berbakat dari Palembang untuk ke depan. Ini yang kita nantikan karena kita tahu Palembang ini luar biasa ya potensinya ya. Luar biasa. Pemain nasional kita juga ada kan. Hampir setiap ini ada, bukan Palembang sih, maksudnya Sumatera Selatan ya. Kalau Palembang dewek memang kurang ya. Kayak dulu ada Arif yang dari Arif Satria dari Musirawas, terus ada Ihsan Kurniawan yang pernah memperkuat timnas U19 yang dari Oku Timur. Terus ada yang lama-lama ada Salahuddin timnas, banyak lah. Jadi tidak mungkin kedepannya kaget, mudah-mudahan ini menjadi suatu doa kita dari Palembang Soccer Skill juga nih. Amin. Akan membanggakan nama Sumsel ya. Salah satu target kami. Itu. Kita nih, menciptakan pemain berkualitas itu. dan Berkualitas dan juga punya skill ya. Nah untuk Bang Julius juga kita pengen tahu ini ada anaknya juga ya mungkin ya yang bergabung sebagai siswanya. Ada. Bagaimana nih setelah bergabung kurang lebih berapa lama sudah bergabung? Sudah bergabung mungkin pendiri. Kita mau ngikutin. Oh ini yang punya cetusan juga nih. Itu. Iya. Kalau ada aku itu namanya Bimo. Itu dia ikut usia U13 sekarang. Oh adiknya Dava nih. Dava. Dia sebagai posisinya back. Jadi kita tahu sejarah dari PSS ini, walaupun kita bukan ini, tapi kita mengetahui jingok perkembangannya kayak itu ya. Iya, dari awal berdiri ataupun sekarang sampai jalan sekarang ini kita tahu. Nah, dan kita support sangat bagus sekali. Dan dari skill ini mungkin dari anaknya Bang Julius sudah kelihatan sedikit apa nih? Ada beda. Kalau selama ini kan ngoceh bawang gitu. Sekarang lah pandai ngoceh bola juga. Kalau di dewe agak dikira sombong kan. Jadi ini ayo boleh. Bimo ini sebelumnya ada jadi onceknya juga jangan-jangan. Sebelumnya di beberapa SSB. Beliau ini maaf deh.
turnamen jarang diajak. Karena kualitasnya itu. tuh inilah belum sadar lah ibaratnya. Tapi begitu dia gabung PSS dengan pelatih yang bagus tadi, nah sekarang boleh dijingok dan boleh ditanya lah sama SSB lain. Bahkan banyak yang nanya dengan aku, itu siapa back itu? Ya beliau tadi Bimo, dan dianggap sudah layak untuk terbang ke nasional lah. Bahkan pelatih kita dewek Kak Bagio tuh pernah ngobrol sama aku, Bimo ini sangat potensi. Cuman ada kelemahannya Kak. Apa ini tuh? Apa tuh? Beliau ini agak jarang latihan. Nah itu ini kita tanya sama bapaknya langsung nih, ngapa jarang latihan ini oleh apa lah? Karena pertama waktu sekolah jam kerja. Oh iya, katanya mantap. Itu Coba sama bapaknya di Palembang terus pasti ini ya. Sebenarnya anaknya sangat potensial. Itu luar biasa mainnya, bagus nih, memang punya visi bermain dan untuk di usia dia itu sudah tergolong kalau menurut aku ya sudah di atas rata-rata, sudah sangat bagus sekali dia main. Luar biasa ya, mudah-mudahan Bimo ini akan ini ya terus diasah-asah dan jangan diputus ke Pak ya untuk tolong ya. Karena potensinya kata dari kawan-kawan pengurus juga sudah kelihatan sekali nih ya. Oke, nah Pak Manajer juga mungkin melihat dengan geliatnya potensi-potensi yang ada di Palembang Soccer Skill ini kedepannya kayak apa nih? Mungkin sedikit ceritanya nyambung yang tadi. Boleh. Mungkin di awal terbentuknya PSS itu jumlah anak itu paling 10. 9 orang. 9 orang. Untuk saat ini sudah berapa tuh? Sekarang sudah 75 orang posisinya. Pesat nian itu ya. Iya. Jadi memang kita sebenarnya kalau lapangan itu sendiri kan di Auri ya, mungkin yang agak tertutup dari lalu lintas orang posisinya. Jadi lebih fokus mungkin, ya. Fokus. Cuman mungkin memang kita rajin ikut turnamen, kondisinya juga IG kita juga aktif. Kita setiap kegiatan kita posting di situ. Jadi sedikit lambat laun orang sudah tahu PSS dicari, tahu kondisinya. Makanya sampai ada yang terakhir di Desa Rambutan ya, Indralaya. Ikutan gabung. Itu latihan ke Auri di Bandara Lama itu. Berapa lama nih perjalanan menuju ke situ kan? Iya. 7 orang. 7 orang mereka. Dari awalnya 1-2 orang jadi 7 orang, satu mobil jadi setiap latihan ini. Pasti latihan ada satu mobil yang datang langsung ke situ. Jadi dari Rambutan itu Kak, menambahkan manajer tadi. Awalnya dia lihat kompetisi gitu. Jadi kita main di OI tadi, dia ngirim. Dia punya SSB DW. Tapi dia jingok PSS ini mungkin beda. Dari SSB lain tuh dia mungkin dianggapnya beda. Begitu dia datang ke Auri, kami kan latihan hari Senin sama Kamis. Ini jadi catatan kok. Auri ini ada 2 SSB Kak, tapi yang Senin sama Kamis ini kami. Kebanyakan wong tuh nak masuk PSS yang tapi di Kamis ini tadi. Salah hari. Nah, masuk lagi sini ya. Ternyata nyaman nih. Jadi kami tuh Senin sama Kamis, begitu dia datang ke situ dia jengok pelatih cara metode latihan kami, ya kami kan pelatih yang berlisensi, tidak mungkin anak-anak itu disuruh narik ban, disuruh jadi tidak yang sembarangan gitu ya. Jadi memang benar-benar happy. Kalau di bawah 12 tahun dia cuma main gembira, main dengan menikmati permainan lah, tidak harus lari dengan narik ban kalau macam itu. Nah, ini yang perlu kita soroti juga nih, karena kan ini usia anak-anak yang memang rentan mereka itu pengen main kayak itu kan, selain belajar juga menjadi tanggung jawab mereka. Cuman kita pengen tahu untuk porsinya latihan bola seorang anak-anak tuh kayak apa nih? Ini menjadi edukasi juga buat pendengar kita yang awam. Kalau berdasarkan regulasi bukan regulasi apa? Regulasi itu artinya aturannya, bukan ya? Pengetahuan dari pelatih lah ya. Kalau laporan dari pelatih sebenarnya anak-anak di bawah 12 tahun itu cukup seminggu 3 kali dengan durasi maksimal 1,5 jam. Sejam setengah ya. Sejam setengah sudah cukup. Tapi kan kadang-kadang ada SSB yang dengan target pengen juara dia latihan setiap hari, terus anak-anak juga latihannya lebih dari 2 jam kadang-kadang kan gitu. Kalau kami tetap sesuai dengan aturan yang ada, jangan sampai mengganggu pertumbuhan anak ke depan. Kayak itu. Tetap melihat bagaimana ini ya situasinya juga gitu. Benar. Nah kita kembali ke Pak Manajer lagi nih. Kita pengen tahu pasti dengan pesatnya perkembangan dari 9 menjadi 75 siswa. Ini ada syaratnya juga mungkin yang pengen bergabung. Apa sih yang menjadi syarat untuk yang boleh bergabung menjadi siswa di PSS? Untuk syarat sih, kalau pertama orang yang mau datang ke kita itu kita suruh lihat dulu. Karena yang pasti kemauan anaknya itu dulu untuk latihan. Karena jadi ada beberapa, dinilai dulu di situ ya. Karena ada beberapa anak-anak yang hanya coba ikutan, terus atau mungkin dipaksa orang tua daripada tidak aktif main HP atau apa ini, itu
dengan sendirinya mereka sendiri akan malas latihan kondisinya. Itu. Tapi dengan kebalikan itu tadi, anak-anak yang emang suka bola, lihat kondisi seperti itu emang disupport, mereka akan latihan tiap hari gitu ya, setiap jadwal latihan, walaupun jaraknya jauh, malah hujan-hujan juga. Makanya tadi dari rambutan itu tadi ya. Kalau udah disuruh stop kalau hujan ya tetap main gitu kondisinya kan. Nah, itu yang kita lihat ininya. Tapi di sini tidak ada seleksi ya. Tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi, semuanya bisa ikutan. Asal itu tadi memang dari panggilan jiwa begitu. Betul. Supaya maksimal di lapangan pas latihan nanti begitu. Nah, kalau di Bimo bagaimana nih? Panggilan jiwa juga atau jangan-jangan bapaknya yang mendorong ini? Bisa dilihat dari anaknya. Itu. Nah, anaknya itu kita lihat satu. Kalau dia bertanding, dia kalah. Dia nangis jadi-jadinya. Nah, itu dia kayak merasa ada sebuah rasa bersalah begitu. Nah, dari situ aku bisa lihat bahwa dia benar-benar mencintai sepak bola. Itu, makanya tadi disampaikan oleh Pak Ketum juga bahwa punya potensi nih buat Bimo itu tadi kan. Selain Bimo boleh. Bimo ada ini juga. Siapa lagi tuh? Teman-teman Bimo itu ya kita ketahui semua. Itu striker itu anak dari Pak Ketum juga punya. Betul. Siapa tuh namanya tuh? Asefa Bukhari. Asefa Bukhari. Dia kalau saya lihat benar-benar tangguh anak itu untuk striker bukan striker. Itu. Ini kategori kelasnya kalau di SD berapa nih kalau sekolah? Kalau itu sama ya satu angkatan. Sama satu angkatan. Ini kita berbicara untuk pendiri yang founder yang anak-anak yang dulu kan dari pertama dari U11 sampai waktu itu sampai U13. Dari awal saya perhatiin memang Asefa itu punya potensi ya. Potensi memang striker murni. Di samping itu juga ada teman-teman mereka juga yang ini seperti Kenzi. Nah, itu Kenzi bagian apa? Gelandang. Yang gelandang. Di gelandangnya. Bagus sekali. Kalau kipernya siapa tuh? Kalau kiper, nah itu. Kiper kan punya peran penting juga nih untuk menjaga ketahanan tim kan gitu. Mungkin kalau kiper itu kita terus terang kita gonta-ganti dan kita tuh sering minta bantuan dari di bawah dari apa mereka ini. Jadi misalkan tanding U13 rombongan Bimo Sepa ini, kita ambil U12 selain dari U13 Jibril itu kita ambil juga si Fadil atau Dava. Itu. Anak di bawah umur. Di bawahnya lagi itu malah ya. Oke, baik. Itu sebenarnya jadi kelemahan kita. Sebenarnya bukan kelemahan sih, itu yang kalau memang kita posisi kiper kita ada yang seumuran, mungkin ya lain ceritanya di PSSI ini, mungkin bisa lebih prestasi lebih ini lagi. Karena memang kiper Fadil tuh bagus, Dava bagus. Dia 12 tahun sekarang. Kalau rombongan Bimo kan 13. Dia bagus di usia dia. Kalau turnamennya 12 tahun untuk sekarang, kayak anak waktu ini si namanya David itu sebenarnya sudah sangat bagus tim itu. Tim itu bagus, kipernya bagus, backnya bagus, itu sama. Kayak setiap usia tuh yang saya bilang tadi, hampir setiap kelompok usia tuh sebenarnya sudah bisa diandalkan untuk turnamen-turnamen gitu. Tapi kalau buat anak-anak ini latihannya difokuskan nggak untuk ada yang pengen jadi striker, fokusnya di situ. Ada yang pengen jadi kiper, mungkin difokuskan di situ atau enggak? Itu biasanya kalau menjelang turnamen. Turnamen. Ya, jadi yang striker untuk harus formasi kayak kemarin karena kita persiapan untuk Milo Championship. Milo ini turnamen yang berjenjang. Kalau juara di Sumsel nih ke nasional, kebetulan pelaksanaannya tanggal 8 sampai 9 nanti di Stadion Atletik Jakabaring. Beberapa minggu terakhir kita memang persiapan untuk turnamen itu Kak Ilham. Itu. Jadi difokuskan untuk turnamen itu tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau ke Pak Wakil Ketua Umum, kita pengen tahu juga nih mengenai bagaimana sih cara untuk menjaga kekompakan supaya Palembang Soccer Skill ini tercapai nih dengan target yang tadi sudah kita bahas juga nih. Nah, ini cita-cita dari pembentukan PSS sendiri. PSS ini kan kebersamaan. Itu kekeluargaan. Itu yang menjadi kekeluargaan. Yang selalu kami junjung tinggi. Jadi makanya kami cetuskan tidak ada owner. Tidak ada ya? Tidak ada owner. Semuanya sama. Wali, kata ketum tadi kan wali, ownernya wali. Jadi semuanya itu memiliki. Ya karena harus ada rasa memiliki bersama begitu. Ya benar. Kebersamaan itulah yang jadi modal kami sampai sekarang ini bisa besar, alhamdulillah. Dan kami tidak lepas dari support orang tua. Bisa begini nih. Jadi kalau misalkan anak nih udah skillnya udah bagus, juara terus. Kalau nggak ada support dari orang tua kan nggak akan jalan juga ya. Apalagi anak-anak kan butuh support
Apalagi untuk sepatunya mau turnamen tapi kita nggak ganti atau gimana. Ditambah lagi ada anak dari manajer kita yang kembar tuh. Ayo. Ditambah. Oh, ada juga nih. Maju lagi. Ralfa dan Raffi. Oh, jadi masing-masing foundernya nih anak-anaknya juga ada di sini ya. Dan dia punya apa di kelasnya masmasing. Oh, Kayak gitu. beliau si kembar, Raffi itu sekarang udah 14 tahun. Di usianya juga 14 ya Pak? Udah menuju remaja juga nih usianya ya. Itu persiapan untuk Suratin yang 15 tahun ini. Oke, baik. Nah, ini kalau mengenai jadwal latihan, mungkin Pak Manajer yang tahu ya, mengenai jadwal latihan dan juga mengenai persiapan turnamen, penentuan pemain-pemain yang akan mengisi formasi itu bagaimana tuh? Pertama untuk jadwal latihan, awal kita di lapangan Nauri tadi setiap Senin dan Kamis. Itu lapangan besar ya, lapangan standar sepak bola kondisinya. Cuman melihat antusias anak-anak, terus jumlah anak-anak udah sampai 75. Kita tambah lagi jadwal latihan di mini soccer. Sekarang lagi booming mini soccer kan. Di mana-mana bertumbuhan di mini soccer ya. Supaya mereka juga penyesuaian dengan kondisi lapangan yang lain kondisinya. Nah, itu setiap hari Rabu dan Jumat. Oke. Nah, untuk rencana turnamen itu biasanya kita lihat jumlah anak-anak yang di kelompok umurnya. Dengan posisinya kalau memang mencukupi, bahkan kita bisa kirim 2 tim kadang-kadang. Supaya semua ada pengalaman untuk ikut tanding kondisinya. Jadi tidak terputus di satu ini. Nah, untuk penentuan posisi biasanya itu pelatihnya sudah punya sudut pandang tersendiri. Oke. Sudah punya penilaian sendiri ya. Siapa yang bukan pantas tidak pantas ya, lebih kepada siapa yang siap. Dan siapa yang belum siap dan itu begitu. Kondisinya juga disesuaikan. Mungkin awalnya kayak Seva striker, ketika ada pemain lain yang untuk jadi striker dia ke belakang, ditarik ke belakang. Jadi penyesuaian. Lebih jadi fleksibel ya. Iya, fleksibel. Jadi lebih anak-anak juga lebih nyaman begitu. Iya. Tapi kalau saya lihat juga kondisinya ini kan masing-masing sekolahnya beda-beda. Sekolahnya beda-beda. Rata-rata anak-anak PSS itu aktif di sepak bola di sekolahnya masing-masing. Jadi bisa dilihat sama teman-temannya bahwa lebih unggul. Secara tidak langsung itu rata-rata menjadi semua poin ngajak ya. teman-temannya. Jadi rata-rata ngajak 3 teman-temannya tertarik. Kamu latihan di mana? Jadi ajang promosi juga ya. Bisa ditanya semua punya teman satu sekolah. Itu. Hari ini kan ada turnamen futsal nih antar SMP Sumatera Selatan. Ada dari siswa kita juga ya. Nah, itu siswa kita namanya Salman, Aal panggilannya. Itu kelas 1. Itu diambil satu-satunya kelas 1 yang memperkuat SMP Negeri 26 Palembang. Dan SMP Negeri 26 ini di Lebong Siarang juga nih. Yang lain itu semuanya kelas 3. Jadi Aal ini karena kualitasnya sudah di atas rata-rata ya. Jadi diambil sama anak-anak sama gurunya. Jadi satu-satunya. Tapi bagaimana nih anak-anak kita yang sudah punya potensi, yang sudah kita latih, tiba-tiba ada dari pihak manapun itu yang pengen ayo ikut bergabung di tim kami, bagaimana tuh? Nah, itu tadi. Apakah ada susunan khusus dari manajer dan juga manajemennya bagaimana? Sebenarnya kalau kami welcome ya, karena kan kami dari awal kan komitmen ya. Yang pemilik saham tertinggi kan wali. Jadi terserah wali mau kemana, kita hargai keputusan para wali itu. Ini enaknya di Palembang Soccer Skill ini tidak membatasi ya gerak langkah. Kalau punya peluang ya silakan. Ya terpenting kita sudah mengantarkan begitu. Bagaimana perkembangan ini? Bisa menambah jam terbang. Itu menjadi kebanggaan juga ya buat kita ya. Semakin dia tanding, skill, mental semuanya itu semakin bertambah. Makanya itu lebih bagus kalau dia sering bertanding. Itu juga menjadi suatu impian dan juga cita-cita juga terbentuknya Palembang Soccer Skill itu tadi kan. Di samping juga ada beberapa siswa kita itu sudah terdaftar di mana? PSSI ya. Ya itu untuk ini surat itu afiliasi. Sebenarnya Om yang paling menarik Kak Ilham ya, itu yang tadi dibahas oleh manajer tadi itu turnamen. Turnamen ini gampang-gampang sulit. Kita menentukan pemain itu, kadang pelatih dengan kita, pengurus manajemen itu berbeda pilihan. Nah, jadi pelatih itu pinginnya ya saya kan selalu bilang sama anak-anak juga. Pelatih itu punya kriteria pemain yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Pelatih A dengan B itu pasti berbeda. Pasti. Nah, dia punya konsep, punya strategi, punya formasi yang berbeda. Jadi tidak ada pemain yang dibilang pemain cadangan, pemain kelas 2, pemain tidak bagus. Semuanya sama ya. Semuanya sama. Sekarang kebutuhan pelatih di mana? Itu pemahaman yang harus kita sampaikan. Kadang-kadang pelatih bilang saya mau A B C D E F G. Ternyata yang D E F G ya, yang lainnya juga ini pengen juga nih. Itu makanya jadi jalan keluarnya gimana? Inilah uniknya SSB PSS Palembang Soccer Skill. Jadi setiap turnamen itu kami
list dulu namanya. Oke. Semua kita masukkan. Oke. Siapa yang mau ikut? Jadi orang-orang yang baru yang pernah SSB lain dia heran. Kalau di SSB kami dulu turnamen Ditunjuk itu ya? ditunjuk oleh pelatih. Itu. Dan harus ini. Dia enggak. Kalau kami Itu enggak. berhubungan dengan mental anak juga Bener, ya. kalau kami tanya, boleh tanya semua. Itu kami share, semuanya di list. Ikut. Kalau banyak 2 tim. Kalau nggak cukup ya udah seadanya. Itu. Gitu. Jadi anak-anak pun akan lebih kayak merasa nyaman begitu ya. Bener, Takutnya ya namanya anak-anak kan. Benar. Iya. Jadi kalau memang dia siap, oh nanti anak aku demam, oh ya udah nggak saya ikut. Gitu. Ini yang membuat bedanya ya. Iya. Oke baik, dan sebelum nanti kita lanjutkan kembali, kami juga undang kebersamaan Anda yang pengen telepon di 0711351656. Untuk yang pengen bergabung atau yang pengen WhatsApp kami juga boleh di 089778848884. Tapi sebelum kita akan kembali, kita dengar dulu nih, ada satu lagu dari Dava Alif. Ada lagu Palembang Begoyor Bedulur. Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas. Kita masih bersama dengan kawan-kawan Palembang Soccer Skill. Tempat lahirku penuh sejarah sedari dulu, limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elang ramah cinta budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Nak baca terjaga, dah akan luntur. Inilah dendam berguyur berdulur, sebagai tanda rasa bersyukur. Limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elang ramah cinta budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Nak baca berguyur, nak
semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Mance Becek dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan kawan-kawan Palembang Soccer Skill. Kita masih di obrolan komunitas ya. Di menit ke-45 melangkah dari jam 9 pagi, kita pengen tahu apa ya kita nyebutnya, mungkin siswa-siswa yang ada di PSS ini di kategori usianya siapa itu yang ada di situ? Yo, kalau untuk siswa itu kan beragam ya. Beragam. Jadi yang disampaikan oleh manajer sama ketum tadi, setiap kelompok usia kita punya. Nah, yang termuda itu yang asli nih, maksudnya sudah latihan rutin itu ada yang 5 tahun. Itu ada yang 5 tahun. Ada Jojo namanya 5 tahun. Cukup asik sih. Aktif anak ya. Itu, ini aktif. sebagai ini juga ya kayak ajang untuk membuat anak itu lebih aktif mungkin. Iya, jadi pelatih juga harus lebih telaten kan, karena dia dari nendang beda baca. Nah, jadi harus benar-benar dipegang ini ya, ekstra harus ya. nendang, harus ini dari pondasinya dulu dari awal, jangan sampai salah kan, karena selama ini kan yang menjadi kelemahan pemain timnas yang selama jadi catatan Sin kemarin itu kan selalu apa, passing, kontrol passing itu baik kan. Nah, itu makanya kami dari awal sudah kami tanamkan itu ya. Jangan sampai modal awalnya ini kita sudah abai. Salah ya, makanya kalau ada yang main sudah posisi apalagi sudah 13 tahun salah passing pasti kena marah sama pelatih. Jangan sampai kunci dasarnya itu sudah tidak benar lah ibaratnya itu. Itu yang termuda tadi di usia 5 tahun ya. 5 tahun. Terus ada siapa lagi tuh rewang-rewangnya? Siapa ya?
Halid, Ado Halid. Adnan ya yang 6 tahun itu. Ya, pokoknya yang kecil-kecil ada Adnan. beberapa wong. Adnan itu yang balik ke Talang Jambi bukan? Iya, enggak tahu. Adnan. Bukan ya? Iya, mungkin iya kayaknya iya. Kayaknya. Kecil yang kecil bapaknya pakai mobil putih bukan? David. Kurang tahu. Kalau Jola ponak anakku itu. Mungkin pokoknya. Karena hobi foto-foto di bola juga kayak itu. Oh, mungkin lah. Mungkin lah ya. Iya, pokoknya ada banyak yang kecil gitu, Kak. Jadi memang itu tadi, anak-anak itu tadi kan yang kecil itu dibiarkan dia bermain, bergembira, happy, dia senang kayak itu. Tidak harus kamu yang juara, benar-benar ada teknik, nah, yang ini dulu kayak itu enggak ya. Benar, iya. Karena disesuaikan dengan dunia anak juga kayak itu. Selain itu diubah apa lagi nih kita urutan usianya? Ya itu tadi yang termuda. Nah, yang paling banyak turnamen itu kan setiap tahun itu pasti kelompok 10 sama 12 tahun. Yang belasannya ya. 10 sama 12 kan? Oh, 10 sama 12. Kalau sudah 13 itu sudah sangat jarang turnamen. Ya adanya tadi Piala Suratin, piala-piala yang resmi PSSI lah. Itu. Sama Cak 15 yang rombongan si kembar tadi yang untuk persiapan Suratin U15 tahun depan kan. Gitu. Jadi pokoknya kalau nak kita sebut ke 75 ini banyak ya nama-namanya ya. Tapi setidaknya ini sudah menunjukkan bahwa PSS ini dengan usia yang masih sangat muda, masih sangat belia, sudah banyak peminat. Ini artinya target-targetnya memang sudah sesuai ya dengan yang menjadi target perkembangan dan juga jangka panjang untuk anak-anak yang punya kemauan untuk di dunia sepak bola kayak ini. Nah, mengenai dunia sepak bola kita pengen sedikit tanya masing-masing komentarnya. Kita tahu kemarin Indonesia sempat menang ya melawan apa tuh? Yang India itu. Master Mandiri itu. Nah, dari masing-masing nih bagaimana nih menyoroti geliat dunia sepak bola di Indonesia? Perkembangan yang saat ini apa nih yang terjadi? Siapa dulu ini? Dari Pak Ketua dulu mungkin. Oke. Kalau perkembangan sepak bola di Indonesia jelas ya, kita sudah diakui oleh dunia. Kalau untuk 2 tahun terakhir ya, itu sudah sangat maju besar kan ya. Terutama semenjak Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI ya. Nah, salah satunya juga efeknya ke SSB menjadi sebuah SSB yang semi profesional. Itu tadi yang bahasanya afiliasi tadi, Kak. Nah, itu kan program dari Pak Erick nih. Makanya sertifikat yang keluar itu langsung tanda tangan dari Nusi dari Sekjen. Iya, jadi kayak rombongan manajer, waketum dan pemain-pemain yang sudah diafiliasi itu kalau sudah dapat sertifikat itu sudah tanda tangan langsung PSSI pusat, bukan lagi PSSI kota atau provinsi. Dan mendapatkan itu juga ada stepnya juga ya. Iya, jadi itu tadi. Jadi kalau lihat perkembangan sepak bola sekarang sudah sangat maju besar ya. Tapi di sisi lain memang masih pro dan kontra itu untuk pemain yang naturalisasi kan. Di sisi lain ada yang anak-anak lokal yang ngomong punya potensi juga. Bukan, mematikan karirnya, Kak. Takut bersaing dengan sebenarnya di sisi lain itu jadi motivasi mereka untuk lebih giat ya. Karena kan inilah kesempatan kita. Kalau nyingok potensi yang ada kayak kita tahu ya ada sekarang yang pemain kita bagus ada Idjes, ada siapa lagi Martin Pais ya, yang kiper main di klub-klub besar itu. Nah, itulah kesempatan kita untuk mendongkrak apa ibaratnya prestasi PSSI lah. Siapa tahu syukur-syukur bisa lolos Piala Dunia ya, itu harapan kita bersama lah. Impian kita di situ ya. Oke, nah kalau dari Pak Wakil Ketua Umum apa nih? Melihat apa Citayong yang kemarin diganti? Bukan. Bukan ke situ kayaknya. Kalau perkembangan sepak bola di Indonesia menurut saya sih sudah cukup bagus ya, berkembang pesat. Dilihat dari ranking sendiri sudah jauh kan. Kedua, mental pemain sendiri. Dari biasanya suka makan gorengan, disiplin apa-apa, dengan Sintayong, disiplinan itu ketat kan. Nah, jadi kan berubah ya? Berubah, yang biasanya suka begadang. Sekarang berdagang deh. Kayak lebih apa namanya itu merubah pola ya, mindset dan polanya. Yang disiplin terutama. Disiplin. Yang biasanya kan orang Indonesia tahu sendiri. Latihan jam berapa, datang jam berapa kan? Iya, itu tuh. Alhamdulillah manajemennya sudah ini ya, manajemen waktunya, manajemen dalam pemain itu sudah terbentuk dengan sendirinya juga kayak itu mengikuti perkembangan ini. Soal pemain diaspora itu ya mungkin sama lah dengan ketum tadi ya. Ada pro dan kontra. Itu. Tinggal kita menyikapi itu seperti apa. Misalkan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini sebagai motivasi dari sisi positifnya. Tapi kalau sudah hampir 80-70%, bagaimana tuh? Target kan jelas kita. Kalau memakai dengan kita jangan munafik. Itu benar-benar. Karena ini ada pertimbangan juga ya. Kalau kita mau instan terus ingin langsung agak sulit ya.
dengan kondisi pemain kita. Dan ini juga bukan cuma di Indonesia kali ya. Maaf, bukan merendahkan atau seperti apa. Kita kan realistis. Lihat realistisnya kan seperti itu. Jadi penting itu. Misalkan bertahap. Program mungkin program Pak Eri kan seperti itu. Jadi bertahap ini sembari berjalan kan untuk memperbaiki mungkin yang perlu dimaksimalkan pemain lokal. Ya itu mungkin kalau menurut saya sih. Iya benar. Sebagai seorang pecinta sepak bola juga ya. Benar. Dan ini juga bukan cuma di Indonesia kan. Ada juga di negara lain juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Ya itu demi kepentingan itu tadi, perkembangannya juga baik. Nah kalau dari kacamata seorang manajer kita bagaimana nih mengenai perkembangan dunia sepak bola saat ini? Kalau dari menurut kami sih kondisinya sudah baik ya. Oke. Terkait pemain dari diaspora atau naturalisasi tadi kan kondisinya sebenarnya itu meningkatkan batas level kita. Mungkin selama ini kita lihat saingan-saingan kita dengan nasional kita ngerasa udah cukup. Tapi ternyata standar itu lebih tinggi lagi. Dari sisi latihan, dari sisi pola makan, disiplin dan sebagainya. Kalau saya lebih menyorotin ke cerita supporter ya, istilahnya yang di luar pemain. Itu kan supportnya besar itu tapi itu ketika itu juga bisa diterapkan juga di SSB ya. Jadi setiap kita menang pasti itu euforianya bagus. Jadi ikutan tapi ada sisinya juga. Ketika itu kalah itu biasanya jadi ngedropin pemain sendiri. Kita bukan menyemangati pemain. Apalagi ada bentrokan antar supporter gitu kan. Jadi kalau dari kami sendiri ya para wali itu juga itu tadi karena nggak menuntut anak-anak itu masih bisa ini walaupun mereka tetap nangis, pasti nangis tuh kalau keluar dari lapangan kalau kalah. Tapi kita orang tua bukan marahin atau nyalahin, kita support ke mereka gitu kan. Seenggaknya tuh mental mereka sudah mulai tertantang begitu kan. Walaupun dengan usia yang masih kecil, mereka udah kayak punya tanggung jawab nih. Tanggung jawab betul. Nah, tapi maksudnya untuk skala nasional tadi, untuk kita nasional ya harapan kita juga begitu juga kita sebagai penikmat sepak bola supaya menghargai apapun hasil dari yang dicapai oleh tim nasional. Itu kalau menurut kami sih yang apalagi timnas sudah sangat berjuang sekali ya menampilkan performa yang sangat luar biasa di lapangan. Dan kalau dari Bang Julius bagaimana nih komentarnya juga nih? Kita pengen tahu. Kalau saya sih lebih melihat kemajuan sepak bola di Indonesia sangat sudah bagus sekali ya. Alhamdulillah. Karena kalau dibandingkan dengan yang lama-lama itu belum ada pencapaian yang signifikan seperti sekarang ini. Mungkin dari sudah ada kemajuan ya. Betul. Mungkin juga penggantian pelatih katanya tadi kan. Itu kita berharap Indonesia lebih maju lagi. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Tapi mengenai kemarin yang rame penggantian pelatih itu kayak ada alasan juga pasti kan. Tidak ada sesuatu yang diambil keputusannya itu tanpa alasan begitu. Tapi yang penting support kita untuk para timnas dan juga siapapun itu yang akan membawa nama daerah, termasuk juga kita di PSS ini mudah-mudahan akan semakin menambah kemajuan untuk di dunia sepak bola Indonesia pastinya. Oke baik, dan sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya sampaikan. Mungkin sebagai penutup kita pengen tahu detail karena ini ada pertanyaan titipan yang pengen gabung. Bagaimana nih syarat tadi udah mengenai syarat apa nih? Syarat detailnya mungkin, administrasinya bagaimana nih? Boleh disampaikan oleh Pak Manajer yang lebih tahu. Ya, nanti minta tambahin ke teman-temannya kalau boleh. Ya. Terkait untuk biaya pendaftaran kita itu free ya. Jadi istilahnya untuk pertama kali kita masuk bergabung itu kita bayar iuran untuk bulanannya sebenarnya. Berapa itu Pak? Iuran bulanan kita 100.000. Jadi itu 100.000 itu sudah semuanya 4 kali latihan 1 minggu ditambah berarti 16 kali latihan. 16 kali. Tapi memang kondisinya kita kondisi untuk di luar itu nanti mungkin ada seragam latihan. Jadi kita latihan itu enggak pakai baju masing-masing gitu pastinya. Kita buat seragam supaya lihatnya juga lebih elit. Jadi lebih anak-anak lebih semangat juga ya. Jadi itu untuk pendaftaran pertama itu di free, bayar iuran pertama 100.000 dan kostum latihannya itu 50.000. Oh 50.000. Jadi kalau 50.000 satu style sekarang udah susah nyari jersey segitu gitu kan. Udah sangat terjangkau nih. Betul. Nah, jadi kalau untuk pendaftaran hanya itu aja yang disiapkan. Sebenarnya ini bukan untuk bisnis bukan ya. Ini lebih kepada operasional aja begitu. Supaya ini nanti ya kayak pelatih kan kita perlu ini juga
ada beberapa hal yang harus kita pikirkan juga begitu ya. Ya, Ada tambahan mungkin Pak Ketua, silakan. Pertama nambahin ya, kalau untuk itu tadi benar Kak Ilham ya. Di sini kita tidak mengambil keuntungan sama sekali. Tidak, untuk operasional saja nih. Bahkan yang pengurus-pengurus ini banyaklah ruginya. Kalau setiap turnamen tuh pasti ada tiba-tiba sudah misalkan hari ini sudah di data 12 pemain, tiba-tiba nanti satu pemain nggak datang kan kurang. Itu. Nah, karena kan kalau kita kami, lagi yang menalangi ya. Kalau kami kan terinci Kak, terinci dan benar-benar transparan. Kami share di Wali, misalkan untuk pelatih berapa, untuk pendaftarannya berapa, untuk beli makannya berapa, beli minumnya berapa, sudah di situ. Semuanya. Kalau ada satu yang nggak datang, ya otomatis kita yang pengurus yang Benar. ini. Ya. Terus dan kami alhamdulillah kan untuk lapangan mungkin ya termasuk salah satu SSB terbaik lah lapangannya di Palembang. Kita kebanyakan di Auri ya. Iya, Auri itu lapangannya sangat bagus Kak. Sangat bagus sekali dia. Untuk yang belum tahu Auri ini di mana tuh? Nah, Auri lokasi itu di Talang, awamnya. Lokasinya di Talang betul komplek apa ya? Auri komplek apa? Komplek Auri kan nyebutnya. Iya, komplek Auri. Nah, dia di Talang Bututu Bandara Lama Kak. Pokoknya bisa pintunya bisa Google masuk, Map ada kan? Bisa masuk dari Bandara Lama depan, bisa dari Simpang Kades. Oh, di situ. Dari situ Kak. Jadi dua pintu dia. Di dua pintu di situ ya. Oke, mungkin yang lain ada tambahan atau cukup? Tambahan setiap latihan. Setiap latihan kita ada iuran sukarela. Untuk berapa? 5.000. Oke, sukarela ya. Oke, baik. Oke, baiklah kalau begitu. Dan terima kasih sekali lagi waktunya. Ini karena waktu kita sudah mepet sekali, sudah 58 menit melangkah dari jam 9 pagi. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita obrolin bersama, ini akan menjadi suatu penyemangat juga ya buat adik-adik atau anak-anak kita yang punya keinginan pengen bergelut di dunia sepak bola. Kita pamit. Terima kasih Mance Becek Dulur-dulur. Kami pamit dari obrolan komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melatih kuncup disayang sayang, setelah mekar jadi pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan.